Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan saya, Abah Ojan. Kali ini kita akan belajar masalah jual beli fikih kelas 6. Mari kita simak materi berikut ini. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia untuk saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong-menolong, tukar-menukar segala urusan atau keperluan masing-masing untuk memenuhi segala kebutuhan hidup mereka, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, dan lain-lain, baik dalam kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Adapun cara berlangsungnya jual beli tersebut yang sesuai dengan kehendak Allah adalah menurut prinsip suka sama suka, terbuka dan bebas dari unsur penipuan, untuk mendapatkan sesuatu yang ada manfaatnya dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Prinsip tersebut diambil dari petunjuk umum yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili an takuna tijaratan an taradim minkum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi kriteria suatu transaksi yang hak dan yang sah adalah adanya unsur suka sama suka di dalamnya. Segala bentuk transaksi yang tidak terdapat padanya unsur suka sama suka, maka transaksi itu adalah batil, yang berarti memakan harta orang lain secara tidak sah. Oke, kita bermula belajar masalah pengertian jual beli. Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-bay', al-tijarah, al-mubaddalah, yang artinya bertukaran sesuatu dengan sesuatu. Menurut istilah, yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan dan keduanya menerima untuk dibelanjakan dengan ijab dan qabul menurut cara yang diatur oleh syara'. Menurut mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta di sini diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Cara yang dimaksud adalah
sigat atau ungkapan ijab qabul. Menurut Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Al-Bai' adalah pertukaran harta dengan maksud untuk memiliki. Demikian pengertian dari jual beli menurut Imam Hanafi dan Imam Nawawi. Sekarang bagaimana hukum jual beli? Hukum jual beli sudah ada sejak zaman dahulu, walaupun bentuknya berbeda. Jual beli juga dibenarkan dan berlaku sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang. Jual beli mengalami perkembangan seiring pemikiran dan pemenuhan kebutuhan manusia. Hukum jual beli pada dasarnya ialah halal atau boleh. Artinya setiap orang Islam dalam mencari nafkahnya boleh dengan cara jual beli. Hukum jual beli dapat menjadi wajib apabila dalam mempertahankan hidup ini hanya satu-satunya, yaitu jual beli yang mungkin dapat dilaksanakan oleh seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai' wa harramur riba. Artinya, jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Rifa'ah bin Rafi' anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam su'ila ayul kasbi atyabu qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin rawahu Bazzaru wa sahahul Hakim." Artinya, dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang mata pencarian apakah yang paling baik. Beliau menjawab, pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang bersih. Hadis riwayat Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa untuk memperoleh rezeki tidak boleh dengan cara yang batil, yaitu bertentangan dengan hukum Islam. Dan jual beli harus didasari saling merelakan, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Adapun dasar hadis Abi Sa'id an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala at-tajirus saduqu al-amin ma'an nabiyyina wa siddiqina wa syuhada. Artinya, dari Abi Sa'id dari Nabi Muhammad SAW bersabda, pedagang yang jujur dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, Siddiqin, dan Syuhada. Dari hadis yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada, dan siddiqin. Hukum jual beli ada 4 macam. Yang pertama, mubah atau boleh merupakan hukum asal jual beli. Kedua, wajib apabila menjual merupakan keharusan, misalnya menjual barang untuk membayar hutang. 3. Sunnah, misalnya menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang dijual. Yang keempat, haram, misalnya
menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan, menjual barang untuk maksiat, jual beli untuk menyakiti seseorang, jual beli untuk merusak harga pasar, dan jual beli dengan tujuan merusak ketentraman masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang materi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.